Pasca dibukanya kembali keran ekspor CPO pada tanggal 23 Mei tahun 2022 lalu, oleh Presiden Joko Widodo. Pastinya, banyak petani sawit yang mengharapkan harga tandan buah segar TBS bisa kembali normal seperti sebelum adanya larangan ekspor CPO sementara diberlakukan, yang sempat menyentuh harga Rp3.000 sampai Rp3.800 per kilogramnya. Alhasil, ini hanya menjadi mimpi dan hayalan petani sawit. Justru, kini harga TBS sawit semakin anjlok dan babak belur. Hal ini sangat terasa sangat menyakitkan para petani sawit, ditambah lagi kini harga sembako dan kebutuhan lainnya yang semakin mahal. Pasalnya, tidak sedikit petani sawit yang menggantungkan penghasilannya hanya dari sawit yang dimilikinya. Sebagai informasi, harga tandan buah segar TBS sawit, khususnya di Kabupaten Siak, Kecamatan Bungaraya, Desa Srimersing dan Kemuning Muda, tempat saya sendiri. Beberapa hari lalu masih diambil toke atau pengepul, Rp400 per kilogram. Namun hari ini toke sawit memberi kabar melalui telepon, bahwa pembelian TBS di stop sementara. Di kesempatan yang berbeda, anggota Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, yang juga petani sawit di Kabupaten Kota Waringin Barat Kobar, Wayan Supatno Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022, menjelaskan agar ambruknya harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit di Indonesia belakangan ini tidak semakin berlarut-larut. Sebenarnya terdapat solusi konkret yang bisa diambil pemerintah. Karena saat ini terdapat stok 6,3 juta ton crude palm oil CPO, sebaiknya segera dikuras oleh berbagai produsen dengan cara diekspor. Agar hal tersebut bisa dilakukan segera, pemerintah bisa melakukan kebijakan untuk mencabut Domestic Market Obligation DMO, yang merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan, jelas Wayan Supatno. Selain itu, menurut Wayan Supatno, Domestic Price Obligation DPO, yaitu kebijakan yang mengatur harga CPO dalam negeri, kebijakan Flush Out FO, persetujuan ekspor PE, dan bea keluar BK, CPO yang sangat membebani eksportir diharapkan bisa segera dicabut. Walau demikian negara juga tetap mendapat pajak dari pajak pertambahan nilai PPN, dan devisa. Kemudian parsial sedot jadi B40 bisa buat domestik dan ekspor Rp30.000 per liter di Eropa, jelas Wayan Supatno. Selain itu, menurut Wayan Supatno, kebijakan pemerintah yang mengubah harga eceran tertinggi HET, minyak goreng Rp14.000 bisa ditinjau ulang, lantaran sangat tidak representatif dari dasar kajian harga pokok penjualan HPP, petani umumnya. Karena HPP petani Rp1.800 per kilogram. Jika HET minyak goreng senilai Rp14.000, artinya setara TBS Rp800 per kilogram. Akibatnya, petani rugi Rp1.000 per kilogram saat menjual TBS. Hal ini berpotensi membuat petani bangkrut massal dan menyebabkan anak petani sawit putus sekolah, jelas Wayan Supatno. Sehingga, lanjut Wayan Supatno, bila stok CPO milik produsen atau eksportir dalam kondisi kosong, maka pabrik kelapa sawit PKS bisa kembali beroperasi. Sehingga TBS milik petani bisa terserap oleh PKS dan harganya bisa kembali naik. Kemudian HET minyak goreng bila dikehendaki pemerintah masih tetap Rp14.000 bisa menggunakan sistem subsidi atau harganya bisa dinaikkan, jelas Wayan Supatno.